Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun manusia di dunia ini sebenarnya yang tidak membutuhkan firman. Semuanya manusia membutuhkan firman. Itu mengapa setinggi-tingginya pendidikan seseorang atau serendah-rendahnya pendidikan seseorang, firman itu bisa menembus bahkan masuk ke dalam mata hati mereka dan itu dapat mereka terima. Itu mengapa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa memahaminya karena ada yang menuntun kita dalam pengilhaman itu. Penulisan Alkitab sebenarnya dituliskan oleh manusia, tetapi apa yang mereka tuliskan adalah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita mengerti satu hal, untuk mengenal Bapa, kita harus melalui Kristus. Dan untuk mengenal Kristus dengan sempurna, kita harus mengenalnya dari Alkitab. Dan untuk memahami Alkitab, maka kita harus masuk lewat Roh Kudus. Sehingga apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu juga yang membukakan mata iman kita untuk mengerti akan apa yang telah diilhamkan itu supaya kita mengerti. Dan lihatlah hal yang diperoleh ketika kita menerima firman Allah, maka kita akan ditegur kesalahan kita. Dan ketika kita telah ditegur dalam kesalahannya, maka itu akan memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita kepada kebenaran. Yesus Kristus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan sekarang kita telah berada di dalam Kristus, maka Roh Kudus sebagai roh kebenaran itu yang menuntun kita dan menghibur kita, membawa kita semakin memahami tentang kebenaran itu, bahwa kebenaran itu bersifat mutlak. Sama halnya, sejak kapankah 1 tambah 1 itu adalah 2? Bahkan sebelum ada dunia ini, 1 tambah 1 itu adalah 2. Karena kebenaran, 2 itu adalah mutlak, bukan dicipta. Maka Yesus Kristus juga bukan dicipta, tetapi dia adalah Allah. Sejak segala sesuatunya ada, ia telah ada. Artinya, Yesus telah ada, dan Yesus adalah firman itu. Dan itulah kebenaran, dan itu tidak diciptakan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, saudara harus mendengarkan firman Tuhan dan menerima serta menghidupinya. Sehingga bersyukurlah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Mengapa demikian? Karena mereka setelah menerima dan memeliharanya, maka firman itu akan menegur mereka dan mereka akan melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam hidup mereka. Tentu saudaraku, Tuhan menginginkan suatu perubahan yang jelas dari kita. Tetapi dari manakah perubahan itu akan terjadi? Jika kita menolak segala pengajaran firman yang telah disampaikan, akankah ada perubahan di dalam diri kita? Tentu yang terjadi adalah kita akan menjadi tegar tengkuk, kita akan menjadi orang yang begitu bebal. Tetapi kita harus menggarisbawahi satu hal, orang yang bebal yang tidak menerima kebenaran firman, mereka pada akhirnya akan menderita karena mereka menolak. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Roh Kudus-Mu telah menuntun kami, yang memberikan ilham kepada kami untuk mengerti segala kebenaran itu.
Terima kasih ya Tuhan. Kini kami telah memiliki petunjuk dalam hidup kami, sehingga kami dapat bertindak dalam kebenaran sejati. Terpuji namamu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.